Shalom jemaat sekalian. Di dalam rangka memperingati Parents Day, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yaitu sentuhan arsitek jiwa. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh memanggil Engkau Bapak kami. Karena itu kami percaya Tuhan bahwa keluarga juga merupakan rancangan Tuhan. Karena itu kami sangat ingin belajar bagaimana caranya berkeluarga sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami semua satu persatu. Tolonglah kami untuk boleh meredakan segala kegelisahan di dalam pikiran perasaan kami. Supaya sepenuhnya pada saat ini firman-Mu lah yang mendapat tempat yang terbaik. Roh Kudus berbicaralah kepada kami satu persatu dan pakailah hamba-Mu menjadi juru bicara yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan. Terambil dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Kalau sudah menemukan, saya mengajak yang wanita membaca bersama dengan saya Amsal, kemudian yang pria membaca bersama dengan saya 1 Korintus 2:3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Pria, untuk mereka yang dipanggil dan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kita memakai tema arsitek jiwa. Karena itu berangkat daripada fungsi atau tugas seorang arsitek yang hendak membangun rumah. Maka arsitek itu bertanggung jawab mulai dari perencanaan awal. Dan dia akan menentukan sejak bagaimana fondasinya, lalu berdiri bahkan sampai kepada detailnya. Dia juga arsitek biasanya memilihkan materi yang bagus, tidak hanya kuat untuk fondasi, tetapi juga yang bagus misalnya untuk ruangan ini. Lalu arsitek juga tahu bahwa proses pembangunan itu perlu waktu yang lama. Sehingga dia juga berusaha memberikan yang serinci mungkin dan memang sewajarnya perlu proses. Demikian juga arsitek tidak hanya mempertimbangkan bagusnya tetapi juga yang kuat, ya, yang tahan. Sehingga memikirkan juga perlindungan, aspek aman perlindungan dari bangunan yang mau didirikan. Nah saudara sekalian, ketika firman Tuhan yang kita renungkan berbicara mengenai hikmat mendirikan rumah, tiang dan kamar-kamar. Tentu saja Alkitab tidak bermaksud bicara mengenai bagaimana membangun secara fisik. Tetapi Alkitab dikhususkan berbicara bagaimana membangun kehidupan kita, masing-masing orang, dan kehidupan keluarga kita. Bagaimana Tuhan tahu bahwa kita membangun hidup kita saja ada kesulitan, apalagi membangun sebuah keluarga. Karena itu kita berbicara bahwa Allah adalah arsitek kehidupan kita, berkeluarga atau tidak berkeluarga sama. Allah itu merencanakan, punya rencana, punya planning dan punya yang terbaik, rinci. Dan Allah juga merencanakan kehidupan kita tidak hanya sekedar kuat, tetapi bagaimana itu bisa bertahan, bagaimana juga ada keindahan. Nah firman Tuhan kalau kita melihat di sini berbicara mengenai perlengkapan yang perlu bagi pembangunan sebuah keluarga. Arsitek perlu bahan-bahan, perlu materi, perlu alat. Demikian juga kehidupan kita. Membangun hidup kita, membangun keluarga kita tentu perlu peralatan. Kalau sepintas kita lihat di sini gambar ada sekolah. Tentu membangun keluarga kita, membangun hidup kita perlu sekolah, perlu pengetahuan. Tetapi juga perlu Alkitab, perlu gereja. Nah itulah yang akan kita pelajari bersama secara mendetail pada hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian, Kitab Amsal itu kalau kita bikinkan infografiknya kira-kira seperti ini. Ya zaman sekarang itu ada AI yang pinter-pinter luar biasa, saya masukkan aja. Kalau umpama ada satu bangunan ruko di Alam Sutra, masukkan Amsal ini ke situ. Maka di sini keluar gambarnya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misal berbicara bangunan, maka firman Tuhan memberitahu dasarnya fondasi itulah hikmat yang paling bawah. Hikmat yang merupakan dasar suatu bangunan. Kalau Bapak Ibu membangun rumah atau ruko sekalipun, ketika membangun fondasi itu biasanya kelihatan kok lama, kok kemajuannya nggak kelihatan gitu. Itu membangun fondasi. Tetapi mau nggak mau memang harus dibangun, harus diluangkan waktu di situ. Dan seberapa tinggi bangunan mempengaruhi seberapa dalam fondasi yang harus diberikan atau dilakukan. Lalu yang kedua, firman Tuhan memberitahu bahwa tiang-tiang penyangganya adalah kepandaian. Atau bahasa lainnya boleh diterjemahkan pengetahuan. Artinya sebuah bangunan itu kalau fondasinya sudah bagus maka tiang menyangga setiap ruangan, apalagi kalau ada loteng-lotengnya, maka tiang itu sangat perlu. Sehingga ruangan-ruangan itu boleh bertahan. Maka firman Tuhan memberitahukan kehidupan manusia, kehidupan keluarga perlu tiang-tiang penyangga, yaitu pengetahuan, kepandaian, supaya bertahan. Nah kemudian firman Tuhan yang terakhir mengatakan ruang-ruang atau kamar-kamarnya diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik, yaitu pengertian. Jadi setelah bangunan itu ada fondasi, ada tiang-tiang, kemudian barulah diisi dengan hal-hal yang menarik. Ini adalah gambaran infografik tentang kehidupan manusia. Kehidupan kita berkeluarga atau tidak berkeluarga perlu hikmat. Karena Bapak Ibu sekalian, hikmat yang dimaksudkan di sini bukan sekedar ilmu atau falsafah, tetapi sesungguhnya hikmat itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Kitab Amsal disebut kitab hikmat. Kata hikmat itu di Amsal keluar berulang-ulang kata hikmat. Dan kalau kita baca Amsal 1 itu mulai dengan hikmat. Di dalam takut akan Tuhan itu adalah permulaan apa? Pengetahuan. Itu Amsal 1. Jadi betapa pentingnya hikmat dan takut akan Tuhan. Separohnya langsung bicara, hikmat itu berseru-seru di lorong-lorong memanggil-manggil. Jadi mulai dari Amsal 1 ditekankan hikmat itu perlu, dan yang kedua, hikmat itu sesungguhnya menunjuk kepada pribadi Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Seperti yang kita baca tadi di dalam kitab 1 Korintus. Bagi orang yang terpanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kehidupan kita, fondasinya itu adalah hikmat dan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kalau tidak kelihatan rasanya, tetapi sangat perlu fondasi. Kehidupan keluarga kita, dasar yang kuat adalah berdasar kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian pengetahuan sebagai tiang untuk menyangga. Makin tinggi perlu makin kokoh, yaitu dengan kepandaian atau pengetahuan. Dan baru yang terakhir dengan pengertian. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya hikmat nomor 1, nomor 2 adalah kepandaian atau pengetahuan tiang. Yang ketiga adalah pengertian isi daripada ruangan-ruangan. Yang paling penting nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Nomor berapa Bapak Ibu? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Enggak kelihatan atau kalau di gambar ini paling bawah kan? Enggak kelihatan malah kalau bangunan beneran kan enggak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini sesungguhnya yang paling penting. Tapi oleh karena tidak kelihatan maka orang seringkali terlewatkan. Nah, misalnya Bapak Ibu mau beli rumah atau beli ruko seperti ini, maka kita biasanya yang kita lihat apa? Lokasinya. Lalu yang kedua kita lihat apanya? Luasannya. Lalu yang ketiga kita lihat banjir gak banjir Bu? Ya iya beneran ya lokasi. Mungkin berikutnya kita lihat halus gak itu kerjaannya. Jarang orang kemudian tanya, developernya siapa? Kontraktornya siapa? Karena mestinya kontraktor dan developer itu yang menentukan fondasinya bagus apa enggak, benar apa enggak. Tapi orang sekarang tidak menanya karena kan enggak kelihatan. Demikian juga dalam kehidupan keluarga
atau kehidupan kita. Kadang kita terlewatkan untuk memikirkan fondasinya itu apa. Fondasinya itu yang apakah sudah benar. Nah, oleh karena itu saudara ketika ilustrasi ini dimasukkan, diparalelkan ke dalam kehidupan keluarga, maka firman Tuhan memberitahu fondasi kehidupan kita, fondasi kehidupan keluarga kita, dasar kehidupan suami istri, dasar kehidupan orang tua anak, seharusnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dasar fondasi kehidupan kita adalah Tuhan Yesus, karena bukankah Dia adalah arsitek? Yesus adalah pencipta alam ini. Yesuslah yang tahu sejak awal sampai akhir, Dia merancangkan semuanya itu. Maka sewajarnya lah kalau Yesus itu menjadi dasar fondasi kehidupan kita dan dasar kehidupan keluarga kita. Karena itu saudara sekalian, yang tidak terlihat, yang terlewatkan ini, kita hari ini perlu berpikir betul-betul fondasi dasar kehidupan saya, yang saya pakai sebagai dasar prinsip di dalam berhubungan dengan suami, dengan istri saya, dengan mertua, dengan orang tua saya. Apakah Yesus menjadi dasar? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tadi ya tidak terlihat, kita ini kadang-kadang di dalam memilih pacar, mau menikah, lalu kalau kita mungkin mulai tahu calon besan kita misalnya ya, maka kita itu umumnya hanya melihat yang di luar-luar yang kelihatan aja. Mungkin kita gampang-gampangnya kendaraannya naik apa, roda 2, roda 4. Lalu kita mungkin kepengen tahu ya rumahnya di mana. Lalu jarang di antara kita terlewatkan agamanya apa, Kristen, gerejanya di mana, dia kebaktian apa enggak. Pada waktu memilih pacar, memilih teman hidup juga gitu, kadang yang kita lihat luarnya, pekerjaannya apa, penampilannya apa, medsosnya apa kalau perlu. Tetapi kurang memperhatikan fondasi dasarnya. Padahal bukankah fondasi itu sangat menentukan kekuatan sebuah bangunan. Kalau hidup kita berdoa, Tuhan jadikan aku sukses, naik level. Maka seharusnya kalau bangunan makin tinggi, fondasinya perlu lebih dalam. Kalau kita berdoa, kepengen Tuhan kok bisa aku jadi konglomerat ya, kepengen jabatannya makin tinggi. Kita boleh berdoa minta naik, tetapi kalau naik tidak didasari fondasi yang lebih dalam. Pada waktu kita naik itu goyang. Justru gampang jatuh. Jadi semakin sebenarnya kita semakin ingin naik kelas, justru seharusnya harga yang harus dibayar, fondasi itu harus lebih dalam. Pada waktu kita mau diangkat oleh Tuhan lebih tinggi, kita sangat perlu berpegang kepada Yesus lebih erat dan kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang dimaksudkan Tuhan adalah bagaimana tiang-tiang itu didirikan dengan kepandaian atau terjemahan lain pengetahuan. Artinya satu, Yesus sebagai dasar. Tapi yang kedua, hidup kita ini kalau mau kuat, maka harus ditopang oleh tiang pengetahuan atau kepandaian. Maksudnya adalah kita perlu belajar. Kalau di dalam sebagai kita orang Kristen, maka dasarnya dasarnya Yesus Kristus, kemudian kita mengisi hidup kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Tidak ada di antara kita tuh yang pengalaman jadi orang tua, itu enggak ada. Begitu kita punya anak, pada saat itulah kita mesti jadi orang tua. Tidak ada di antara kita tuh yang pengalaman jadi anak atau pengalaman jadi cucu, enggak ada. Karena enggak ada pengalaman, maka sangat perlu mempelajari buku panduan. Buku panduannya kehidupan manusia dari mana? Dari Alkitab. Tidak cukup percaya Yesus, tetapi perlu belajar mengisi dengan kepandaian pengetahuan supaya tahu bagaimana cara kita itu memiliki hubungan yang baik suami dengan istri. Bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik. Saya senang gambar yang ada di sini, kelihatan di situ yang tidur siapa Bapak Ibu? Opanya ya, kakeknya.
Jadi ya biasa rata-rata memang seperti itu ya, kalau sudah lansia tidur. Lalu di situ yang sebelahnya omanya lagi apa? Lagi pegang remote. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, kalau kita punya orang tua itu pindah channel terus ya, nggak tahu mau nonton apa gitu. Atau ada yang nyetel tapi ditinggal tidur. Kalau dimatiin bangun dia. Ini kadang-kadang kita tuh nggak tahu bagaimana cara mendampingi orang tua yang sudah lanjut usia. Nggak ada di antara kita yang pengalaman. Karena itu sangat perlu mengisi belajar pengetahuan dari firman Tuhan, dasarnya di sini dulu. Bagaimana saya memperlakukan papa mama yang lanjut usia. Bagaimana saya berelasi dengan suami saya yang di dalam usia mudanya karirnya naik, bahaya, banyak godaan. Atau bagaimana sebagai suami saya mendampingi istri saya yang begitu banyak godaan dan lain sebagainya. Menghadapi istri yang senangnya shopping-shopping, gak mau tahu penghasilannya misalnya ya. Kita perlu belajar bagaimana menghadapi anak kecil, anak remaja, anak dewasa, masing-masing ada tantangannya. Tidak cukup percaya tapi harus belajar. Belajar pertama-tama dari firman Tuhan, tetapi juga tentu belajar di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkeluarga gak bisa asal-asalan. Berkeluarga firman Tuhan memberitahu, tiangnya itu pengetahuan. Dan itulah yang perlu kita sadari. Jadi misalnya saja hari ini ya di gereja itu kalau orang mau menikah, kalau GKY itu ada kateksasi pranikah. Sini ada ya berapa pertemuan tadi saya tanyain 12 ya. 12 kali. Kalau mau menikah suami istri calon harus ikut 12 kali persiapan. Nah ini kebanyakan tanggapan dari orang yang mau menikah itu kebanyakan ya Bapak Ibu ya. Merasa kok lama ya, mau menikah aja kok dipersulit gitu. Oh gereja lain itu gampang, tinggal daftar mau kapan sudah diberkati gitu ya. Jadi mau berumah tangga gak ada pengalaman ya, kecuali kalau udah divorce ya mungkin pengalaman. Mau menikah tetapi ketika disuruh belajar keberatan. Ada orang juga ya di gereja GKI itu selalu ada yang mengeluh. Mau baptis saja kok dipersulit, mesti kateksasi lama-lama. Di gereja lain saya datang langsung baptis. GKI ini kok mempersulit. Gitu. Nah saudara sekalian, orang seringkali merasa pelajaran atau prinsip firman itu mempersulit. Sama seperti ini kan kayak gedung ya. Gedung seringkali khususnya kalau di ruko, itu mau menghilangkan tiang. Supaya mandangnya enak kan. Tapi biasanya itu sulit. Ya, sehingga ya pinter-pinternya ya bagaimana tiang itu dihilangkan tapi tetap kokoh. Ini di sini kayaknya 2 ruko ya. Mungkin arsiteknya pinter ya sehingga kan tiangnya cuma tinggal di tengah. Soalnya kan tiang seringkali dianggap mempersulit, menghalangi. Padahal perlu. Ada yang bisa ditawar tapi nggak bisa semua dihilangkan toh. Nah bayangkan kalau gedung ini nggak ada tiangnya itu kan kita takut sekali untuk naik. Demikian juga pelajaran, prinsip firman. Kadang-kala dianggap mempersulit. Sehingga gak mau teori pokoknya gampang-gampang aja. Nah sekarang ini yang membuat bangunan itu gak kuat. Firman Tuhan mengatakan ada orang pandai dan orang bodoh. Orang pandai adalah orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah orang hari ini saudara sekalian gak mau belajar dengan baik. Hari ini orang, saya diberitahu Bu sekarang beli rumah itu juga lewat TikTok Bu. Orang tuh milih rumah, beli mobil juga lewat TikTok bisa. Gak cuma beli bedak. Orang cari pacar juga bisa tuh lewat aplikasi. Sekarang orang mau tahu bagaimana cara menjadi suami yang baik. Gak cari buku, gak cari Alkitab, carinya di media sosial. Orang ingin tahu bagaimana cara mendidik anak, nggak baca buku, nggak baca Alkitab, lihat media sosial. Mau belajar yang cepet, yang instan. Nah saudara sekalian bisa tapi nggak kuat. Sehingga ada badai sedikit, goyang.
kekurangan sedikit ya depresi, marah, kecewa, cari jalan pintas. Terus kan pengetahuan itu sangat-sangat penting. Itu yang membuat hidup kita itu kuat atau enggak kuat. Ditentukan seberapa banyak kita itu mengisi firman Tuhan, belajar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau di gereja ada ceramah, ada seminar, ada retreat, ikutlah. Di sini kita belajar. Pada waktu kita membaca atau melihat banyak media sosial, macam-macam, atau game dan lain sebagainya, pastikan ada konten Kristen yang benar yang kita pelajari. Tidak hanya sekedar semua yang lain-lain saja, yang hanya hiburan. Hiburan boleh, tapi jangan banyak hiburan, sedikit pengetahuan yang benar. Karena itu akan membuat hidup kita itu tidak kuat atau tidak mantap. Yang ketiga adalah pengertian. Luar biasa firman Tuhan ini indah. Ketika tadi yang kita baca, yang terakhir itu, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin rumah kita itu juga diisi oleh hal yang berharga dan menarik. Tuhan ingin saudara dan saya berbahagia. Tuhan ingin kita punya banyak hal yang berharga dan menarik. Bahwa kita dirancang untuk berpasangan, itu juga karena Tuhan itu ingin kita tuh happy, bahagia. Bahwa kita dirancang menjadi orang tua, punya anak, karena Tuhan ingin kita itu senang, berbahagia. Tuhan ingin keluarga kita itu diisi oleh harta keluarga yang berharga dan menarik. Jadi sangat boleh kita mengisi hidup kita, keluarga kita itu dengan kesenangan, happy-happy, sangat boleh. Hanya firman Tuhan memberikan satu kata kunci, yaitu dengan pengertian. Pengertian adalah semacam bijaksana harian. Bijaksana harian. Artinya kita boleh mengisi, kalau bicara ruangan, mengisi ruangan ini dengan dekor yang baik, yang menarik, yang berharga, boleh. Tetapi dipikir dengan pengertian yang bijaksana. Apakah baik misalnya di sini, dari kayu, pasti ada pertimbangannya. Bukan sekedar menarik kan, misalnya saja kenapa di sini kok enggak pakai stainless saja. Nanti silau misalnya, kok enggak dilapis emas saja, waduh enggak tahan nanti 1 minggu udah dikorek sama orang kan. Jadi bukan sekedar apa enaknya, apa bagusnya, tapi dengan pengertian. Bijaksana hal yang praktis sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia ini banyak hal yang menarik. Kemajuan teknologi, hiburan, game, film. Saya kira itu juga didasari oleh kemurahan Tuhan. Membuat manusia ini pinter, bisa menciptakan berbagai hiburan. Boleh, tetapi bijaksana, punya pengertian sebelum memutuskan. Jadi ketika nonton film, sinetron, serian, entah Korea, entah India, entah dracin, entah drakor, game-game, lagu-lagu, boleh, tapi pakai pengertian, dipikir-pikir dulu. Itu game bikin kita kecanduan atau enggak? Itu drakor, dracin, prinsipnya benar apa enggak? Jangan gara-gara drakor, dracin atau judi online atau game-game membuat kita tuh emosian, gampang ngamuk, gampang tersinggung ya, atau gampang marah. Jadi segala yang menarik boleh, tetapi putuskan setiap hal dengan pengertian, bijaksana harian. Karena itulah yang akan mengisi kehidupan saudara dan saya. Tuhan sangat mau memberkati kita, tetapi Tuhan minta kita itu punya prinsip. Secara umum saudara sekalian, keluarga Kristen hari ini, kegiatannya sekitar ini. Satu yang pasti adalah makan-makan. Ya, makannya di mana-mana kan, kafe, restoran banyak sekali. Karena apa? Itu menjadi satu pelepas stres dan hobi hampir semua orang sekarang. Makan-makan ini kadang-kadang juga mengganggu kita ketika mau makan rohani. Waktu khotbah gini banyak orang yang sudah mulai nyari abis ini makan di mana, yang promo di mana.
Ini kan khotbah makan rohani, tapi makan-makan jasmani itu kadang-kadang mengganggu. Lalu yang kedua, kegiatan keluarga hari ini adalah jalan-jalan. Jalan-jalan, jadi banyak pasangan muda khususnya ya, nggak punya rumah, nggak apa-apa, pokoknya bisa keliling dunia. Hari ini orang itu kerinduannya nungguin hari libur karena apa? Mau jalan-jalan. Hari ini saingan daripada kegiatan gereja itu apa? Karena mau jalan-jalan. Itu kegiatan ya, baik dan kita semua perlu jalan-jalan. Lalu kemudian hobi lagi adalah scroll-scroll ya. Media sosial itu mulai anak umur 2 tahun sampai orang 92 tahun semuanya itu rata-rata pinter. Ya, scrolling, nyari lagu, nyari film, nyari game. Itu dari batita bawah 3 tahun sampai lansia semuanya pinter. Karena itu semacam meredakan stresnya kita. Ya enggak apa-apa, itu kan fasilitas yang ada. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan adalah apakah makan-makan jalan-jalan scroll-scroll ini juga seimbang dengan prinsip firman Tuhan tadi. Bahwa kita juga perlu baca dengan baik. Kita perlu fondasi, perlu belajar pengetahuan. Apakah kita juga menjadi orang yang baca firman? Baca-baca di sini, saudara sekalian, saya menganjurkan saudara kalau di rumah baca Alkitab buku ini. Hari ini orang saat teduh baca Alkitab tapi di handphone ini. Gak lebih dari 1 menit, cepat gitu kalau baca Alkitab. Kadang-kadang saudara sekalian baca Alkitab kalau online aja, itu kalau diganti 1-2 kata kita gak tahu. Ya, saya sudah coba beberapa app itu, beberapa saya lihat tuh kok terjemahannya lain ya, saya cocokkan lain. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya pilih apps yang untuk renungan juga hati-hati ya, kalau paling bagus ya ikut gemanya sinode ya. Tapi intinya kalau di rumah, kalau bisa usahakan itu baca Alkitabnya, ini yang membuat kita kuat. Lalu sebagai orang Kristen tentu kita tidak hanya baca Alkitab, tapi doa-doa ya. Doa-doa di rumah, di dalam keluarga kita berdoa bersama. Lalu kita gereja-gereja, sekolah minggu, remaja, pemuda, pasutri, wanita, lansia, kita bergereja. Karena apa? Kita perlu belajar. Karena kita perlu komunitas. Kan ada pepatah yang sangat terkenal ya, it takes a village to raise a child. Jadi untuk anak itu bertumbuh itu perlu satu komunitas. Gak bisa kita cuma anak itu dikurung di rumah, gak bisa. Demikian juga sebagai anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga, kita tuh bertumbuh normal baik kalau kita berkomunitas, bergereja. Karena bergereja, berkomunitas inilah kita akan saling belajar. Tadi ya sama misalnya orang bilang, iya itu Bu, papa mertua saya itu nonton TV, remote dipegang ya gak bisa diambil. Pindah channel terus gak pernah berhenti. Dia tidur saya ambil, buka mata. Nah bagaimana nih cara menghormati orang tua yang sudah lansia, yang menguasai remote. Itu kan bisa sharing ya. Bisa sharing dengan teman sesama pasutri gimana caranya gitu. Lalu sharing misalnya anak gak bisa diajak omong misalnya ya. Atau kadang-kadang anak terlalu sukses kerja terus gak ada waktu untuk keluarga, untuk gereja. Nah ini semua kita gak ada yang pengalaman. Kalau kita berkomunitas kan kita bisa saling cerita. Oh gimana caranya, ya sudah beli TV 2 aja toh. 1 buat mertuamu, 1 buat kamu misalnya ya. Jadi saling belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, makan, jalan, scrolling boleh, tetapi seimbang. Kita mau menjadi orang yang ikut rancangan arsitek kita yaitu Tuhan, maka kita harus secara seimbang sehari-hari dipikirin. Dari beberapa poin ini, kata berapa? 6 poin ya. Coba dipikir yang kurang itu poin yang mana. Jalan-jalan Bu, saya belum sampai ke Arktik. Belum ke Iceland, oh ya.
Dari semua ini yang kurang yang mana Bapak Ibu? Lalu apakah ada yang kebanyakan? Kalau ada yang kurang, coba kita bikin setelah hari ini Parents Day. Mana yang ya saya akan tambah. Saya akan tambah. Saya dengan suami, dengan istri atau dengan anak, dengan cucu saya. Saya akan tambah supaya imbang. Karena tentu saja Parents Day itu dimaksudkan kita semakin bisa menjadi orang tua yang bijak, juga sebagai anak semakin kita juga bijak bagaimana menjadi anak yang baik. Nah, saudara sekalian, ada kutipan yang mengatakan bangunlah hati anak Anda atau keluarga Anda sebelum dunia membentuknya. Firman Tuhan memberitahu dasar anak-anak kita itu harus kita yang mengarahkan membentuknya. Jangan dibiar-biarin, nanti dunia ini akan membentuk konsep pikiran mereka, value-nya itu masuk ke situ. Zaman dulu saudara sekalian zamannya lain. Zaman dulu orang tua kita pokoknya cari uang, anak di sekolahin sudah beres. Ya, kayak saya dulu juga gitu, papa mama cari uang, ya waktu itu kerja di rumah, itu ada industri di rumah. Maka saya ini pokoknya sekolah jangan sampai gak naik gitu aja kan. Jangan sampai minta uang tambahan, titik. Saya mau main kemana udah gak diurus itu. Itu zaman dulu gak apa-apa. Zaman dulu anaknya orang 5, 10 jadi orang meskipun dibiar-biarin gitu pokoknya di sekolahin ya. Oh, zaman sekarang gak bisa saudara, gak bisa. Zaman sekarang ini kalau anak kita biarin, kita kasih pulsa, kita kasih wifi di rumah, waduh. Itu seluruh dunia tuh dan banyak yang gak baik kan mempengaruhi mereka, mempengaruhi cara berpikir mereka, cara berpikir. Makanya anak sekarang, anak muda itu yang tidak diarahkan dengan baik. Penampilannya kayak artis, dari luarnya kayak artis. Lalu cara pikirnya juga kayak artis. Karena tadi orang tua kurang membentuk sehingga anak-anak kita dibentuk oleh hal-hal yang di luar. Nah saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak hanya seperti arsitek yang kerjanya mungkin berhenti sampai pada selesai bangunan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu Mazmur 127 ayat 1. Tuhan yang membangun dan Tuhan yang mengawal kota. Mari kita baca ayat ini bersama 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi artinya Tuhan itu mau membangun. Kalau istilah sekarang Tuhan bukan cuma arsitek, dia juga kontraktor. Kalau perusahaan dia itu design and build. Ya design, ya build. Kita bersyukur Tuhan itu mau membangun kehidupan kita, mau membangun kehidupan keluarga kita. Dia Allah yang berelasi. Nah secara indah kalau saudara perhatikan di sini kata Tuhan itu hurufnya besar semua ya, Tuhan. Itu menunjukkan bahasa aslinya itu Allah Yahweh. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kata Allah itu bisa berasal dari kata dasar yang berbeda untuk menunjukkan karakter Allah yang ditekankan. Misalnya kalau Kejadian 1 Allah menciptakan itu pakai kata Elohim. Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan dunia. Tetapi di sini yang dipakai adalah Yahweh. Allah Yahweh itu menekankan dia itu Allah yang Allah perjanjian. Allah yang berrelasi. Aku sama kamu, dia sama Abraham, dia dengan Musa. Dia dengan orang Israel, dengan umatnya. Ini Allah yang mau berjanji membangun perjanjian. Allah yang mau berelasi. Itu adalah Allah kita. Jadi di sini kita diberitahu bahwa Allah kita itu Allah yang sejak awal merencanakan. Kalau kita lihat Mazmur 139. Allah kita itu arsitek. Dia yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Kita belum keluar, Allah itu sudah menenun kita. Dan Yeremia mengatakan aku tahu rancangan yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi dia Allah yang tahu dari titik awal sampai titik akhir. Dan dia mau bersama-sama dengan kita membangun kehidupan kita. Kita bersyukur punya Allah yang seperti itu.
Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itulah marilah saudara dan saya punya sikap yang tepat kepada Allah kita. Kita hanya orang Kristen ya kalau berdoa itu Bapa kami di surga. Bahasa Inggrisnya juga bagus. Godly Father atau Heavenly Father. Jadi dia memang menempatkan diri itu dengan gambaran orang tua. Nah masalahnya saudara sekalian, seperti di dunia ini, banyak anak-anak itu menganggap orang tua itu seperti polisi dan ATM. Ya, banyak anak itu takut kalau ada orang tua, takut salah. Harus begini, harus begitu, enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Jadi ada semacam ketakutan kalau ada orang tua. Sebaliknya juga anak-anak menganggap orang tua seperti mesin ATM. Kalau perlu tinggal minta ya, tinggal masukkan password, aku kan anakmu. Jadi tinggal minta. Setelah dia minta, dia dapat, dia pergi. Seperti kita pergi ke mesin ATM ya, kalau sekarang mungkin udah jarang ya. Tapi intinya perlu kita datang. Kalau sudah dapat ya kita pergi. Nah itu secara umum ya, kebanyakan anak seperti itu. Nah kalau saudara dan saya diperlakukan seperti ini oleh anak-anak kita seneng enggak saudara? Seneng enggak? Enggak ada saudara yang punya anak di luar kota, luar negeri, dicariin susah, ditelepon enggak dijawab, di chatting enggak dibales. Tapi mereka biasanya cepat balas atau cari kita kalau waktunya apa? Waktunya kirim uang bulanan. Ada orang yang kita kok repot Bu, ya udah kasih jajan seminggu sekali, jadi seminggu sekali cari kita. Jangan kasih uang jajan itu 6 bulan, nah 6 bulan susah dicari itu anak. Ya. Nah, tapi di sini nggak ada ya, di Alam Sutra nggak ada. Nah saudara sekalian, nah ternyata tidak sadar kadang-kadang kita ini juga bisa menganggap Tuhan seperti polisi. Kadang-kala kita itu nggak ada takutnya kalau kecuali kita sadar ada Tuhan yang mengawasi. Kadang-kala kita merasa kok ikut jadi orang Kristen tuh malah banyak peraturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kok teman saya bebas, kok saya mesti banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kadang kita juga tidak sengaja menganggap Tuhan itu seperti mesin yang ajaib. Kalau kita perlu, kita datang. Kita perlu kekuatan, perlu damai, perlu kesembuhan, perlu uang, perlu peningkatan jabatan, perlu peningkatan penghasilan. Kita datang. Kita masukkan passwordnya, pinnya, aku ini anakmu Tuhan, aku ke gereja, aku ini pelayanan. Kasih saya ini dan itu. Tapi sudah kita dapat, kita tinggalkan. Nah sekalian, kalau kita sebagai orang tua dunia tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan kita memperlakukan Tuhan seperti polisi dan seperti mesin ajaib. Perlu ada satu relasi yang sangat kuat. Karena Tuhan itu berjanji akan menjaga saudara dan saya. Nah firman Tuhan juga sangat indah kalau kita perhatikan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini bahasa puisi tetapi ada satu pengertian. Tuhan itu mengawal kota. Di bawahnya itu pengawal berjaga-jaga. Sederhananya yang bawah itu kayak satpam perumahan. Pengawal kota itu semacam pejabat keamanan satu kota. Jadi beda ya. Satu itu menjaga keamanan Departemen Pertahanan Keamanan Kota Negara. Pengawal itu bawah, yaitu semacam petugas keamanan di kampung kita atau perumahan kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang mengawal kota atau suatu bangsa. Tuhan bukan satpam, ya, bukan pos di pos-pos itu. Kadangkala saya, kadangkala itu kasih satpam ya kalau lebaran ya sering-seringnya kalau dari gereja itu ada sisa-sisa ya dikasih ke saya. Kadang-kadang gak bisa disimpan ya. Hamba Tuhan kan selalu nerima, mau dikasih aja apa aja sisa diterima ya. Nah, kadang-kadang saya kasih ke mereka ya, mau masuk perumahan saya kasih. Saya hampir tidak kenal satpam itu ada 6 kalau tempat saya. Satu persatu saya yang lama-lama saya kenal. Jadi saya gak kenal nama mereka. Saya merasa ada rezeki, kasihan, kadang juga bagi-bagi saya kasih. Tapi gak ada hubungan pribadi.
Padahal mereka yang jaga saya. Padahal waktu saya tidur gak sadar itu mereka yang gak tidur. Tapi perlakuan saya seperti itu. Tuhan bukan seperti penjaga pos keamanan perumahan. Tuhan itu mengawal kota. Dia itu yang paling tinggi. Mengawal, melindungi saudara dan saya. Sehingga Tuhan bilang, kalau bukan Tuhan yang mengawal keseluruhan ini, percuma yang bawa yang kecil-kecil ini jaga. Kalau bukan Tuhan yang melindungi saudara, kalau bukan Tuhan yang melindungi hubungan saudara dengan suami, dengan istri, kalau bukan Tuhan yang jaga hubungan saudara dengan anak-anakmu, gak mungkin kamu bisa jaga. Gak mungkin. Kita ini terbatas, saudara sekalian. Siapa yang bisa jaga suami kita, istri kita? Siapa yang bisa jaga kesehatan orang tua kita? Siapa yang bisa jaga anak-anak kita itu? Gak mungkin kita tuh berdaya. Gak mungkin. Pasti kita tuh perlu Tuhan yang mengawal. Gak mungkin kalau Tuhan gak jaga, lalu upaya kita yang kecil-kecil ini bisa. Gak mungkin, karena itu kita sangat-sangat perlu Tuhan. Dulu, zaman dulu sekarang di rumah-rumah orang itu kadang-kadang ada foto ya dipajang besar-besar, biasanya foto sama presiden ya. Kalau gak foto sama presiden, kadang-kadang itu foto sama kepala polisi ya, Kapolda, ABRI. Gunanya apa dipasang di ruang tamu? Gunanya apa Bapak Ibu? Hah? Supaya tahu, oh ini presiden, ya kadang-kadang, wah ini jenderal. Yang punya rumah ini, wah, punya kenalan dengan jenderal, koneksinya dengan jenderal, dengan presiden. Jangan macam-macam, ya. Jangan jahat-jahat. Ini punya backing itu presiden, orang yang paling tinggi. Kira-kira kalau mau diperumpamakan Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu yang tinggi jabatannya dan kita punya koneksi itu yang jaga kita. Kalau yang dipasang foto itu jenderal, kita tentu hormat sama jenderal itu. Beda dengan kita perlakuan orang yang di posko-posko. Tuhan itu siapa? Tuhan itu bukan penjaga keamanan kita. Yang cuma kita sapa kalau kita perlu ada sisa. Tuhan adalah yang paling tinggi menjaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal keluarga saudara, sia-sia semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita hari ini bersyukur. Pertama-tama bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang membangun, arsitek, kontraktor, menjaga kita. Dan Allah itu Yahweh, Allah yang mau berelasi, berhubungan dengan kita. Bersyukur bahwa Allah kita boleh kita panggil Bapa kami di surga. Bersyukur, gak ada agama lain seperti itu. Dan setelah kita bersyukur, ayo kita punya relasi. Jangan Tuhan dianggap mesin, jangan Tuhan dianggap penjaga keamanan. Mari kita berelasi sehari-hari. Kita selalu serahkan kepada Tuhan, suami saya Tuhan dijaga, istri saya Tuhan didampingi, anak Tuhan tolong diarahkan, orang tua yang lanjut usia Tuhan jaga mereka. Setiap hari kita berelasi, berdoa dan kita bersandar kepada Dia. Kita bersandar kepada Tuhan untuk masa depan anak-anak ini loh, aduh serem kalau mikirin zaman sekarang. Tapi kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan Engkau arsitek jiwa anak-anakku, aku serahkan kepadamu. Tuhan aku menyerahkan anakku yang sudah berumah tangga, suami istri, pasangan muda, banyak godaan, banyak kesulitan. Tuhan saya serahkan mereka bersama dengan Engkau, kita selalu mendoakan mereka. Karena Allah adalah arsitek jiwa kita. Nah secara aplikatif, katakanlah jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4. Dalam sehari di mana kita terbangun, jam berapa saudara memberikan waktu untuk Allah arsitek kehidupan kita? Jam berapa? Luangkan waktu untuk relasi dengan Allah kita. Ya, terakhir satu kutipan, Tuhan bagaikan akar kehidupan keluarga. Tidak terlihat, namun tanpa Tuhan tidak mungkin kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon
Mampukan kami untuk sungguh-sungguh menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami. Tuhan, tolong kami, kesibukan, tuntutan dunia ini, bahkan termasuk hiburan dari dunia ini, menyita kami, sehingga kami kurang bahkan tidak punya waktu untuk Engkau. Tolonglah kami Tuhan, semua orang tua, tolonglah kami untuk mengerti fondasi, penopang yang perlu kami investasikan untuk kehidupan keluarga kami. Ya, berdoa Engkau tolong kami juga Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh juga mengerti bahwa keluarga kami juga merupakan bagian keluarga Tuhan, keluarga di dalam gereja ini. Berikan kepada kami kesadaran kami perlu bertumbuh bersama sebagai keluarga Tuhan di rumah Tuhan ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.